nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan berkatilah kami yang hendak mengikuti kegiatan diseminasi ini, agar apa yang akan disampaikan sungguh dapat bermanfaat dan sesuai dengan kehendak. Semua yang dapat kami sampaikan kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, diseminasi untuk modul 1.4 ini berkaitan dengan budaya positif. Maka kita akan melihat bersama-sama seperti apa lingkungan yang baik yang mesti kita upayakan untuk kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita, baik bagi para peserta didik maupun di antara kita, guru dan karyawan. Adapun isi dari modul 1.4 budaya positif ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi dengan posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi penerapan segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maka disiplin itu bersifat self-disiplin. Seharusnya disiplin itu tidak mengikat atau memaksa seseorang, melainkan kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya tentang disiplin itu. Sebab jika kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Untuk itu, disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntut kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Jadi seharusnya disiplin positif itu
namanya program doa pagi setiap pagi, briefing pagi. Nah, apa motivasi yang kita miliki? Apakah motivasi eksternal atau motivasi internal? Kita memang mau ikut ambil bagian atau menjadi orang yang seperti apa, atau memang saya mau mendapat gambaran perhatian atau penghargaan dari orang lain. Lalu motivasi itu akan kita tuangkan dalam keyakinan kelas, di kelas-kelas kita. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal tadi yang dituju dan budaya positif di kelas. Nah, menyusun keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif. Misalnya, dalam kelas seringkali ada peraturan jangan menyontek. Nah, jangan menyontek itu kan berarti kalimat negatif ya. Kalimat positifnya adalah bersikap jujur. Nah, itu nilai kebajikan yang akan kita capai. Misalnya lagi dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya menjaga kebersihan. Seperti itu keyakinan kelas dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif. Seperti itu. Nah, mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Misalnya kita ada peristiwa, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Untuk apa harus pakai helm? Keselamatan, safety ya, keamanan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ketika COVID kemarin kita menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Untuk apa berarti? Kesehatan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau sekolah? Ada nilai kebajikan apa yang mau kita ambil? Kedisiplinan. Nah, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan itu yang positif yang akan terus kita upayakan. Maka untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itulah kenapa disebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan. Kayak kalau peraturan misalnya kan seperti yang tadi, jangan menyontek, jangan buang sampah sembarangan. Itu adalah larangan-larangannya ya, kalau peraturan kan seperti itu. Tapi keyakinan akan diarahkan untuk bisa sampai pada motivasi intrinsik. Oh iya, saya mau melakukan ini karena saya menjaga kebersihan, saya menjaga keamanan untuk diri saya, ada disiplinan yang akan saya lakukan. Seperti itu. Ini contoh yang lain antara peraturan dan keyakinan keras. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan yang mau kita ambil adalah dilarang mengganggu orang lain. Kebajikannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati larangan atau berkomitmen. Dalam maka jika kita sudah meyakini hal demikian, walaupun orang lain tidak melakukannya, tapi kita sudah berkomitmen dan memiliki keyakinan untuk diri sendiri untuk melakukannya. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya adalah sabar. Menggunakan masker untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas.
lebih abstrak. Memang tidak perlu terlalu banyak, yang pasti reachable, yang pasti bisa dilakukan, bisa dicapai. Berupa pernyataan universal, kata-kata positif, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas, sehingga semuanya yang ada di kelas itu dapat terlibat, kemudian dapat memberikan masukan. Prinsipnya adalah kita saling menghormati dan menghargai pendapat dari anak-anak juga. Nah, seringkali kita itu dihukum oleh penghargaan. Jadi selama ini kita melakukan peraturan itu karena ada sesuatunya itu bisa takut dihukum atau ingin mendapatkan penghargaan. Tetapi ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan akhirnya mengurangi motivasi intrinsik. Karena dari penghargaan itu orang jadinya ingin mendapatkan sesuatu, melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu. Ada yang ingin dia dapatkan. Bukan karena saya memang meyakini bahwa hal itu perlu untuk dilakukan. Nah, yang mau kita upayakan adalah kita sampai pada motivasi intrinsik bahwa untuk melakukan sesuatu itu ya memang karena ada nilai-nilai yang akan saya capai. Nah, anak-anak harus mulai diajari, diberi pelatihan untuk melakukan sesuatu itu karena memang saya meyakini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin saya sendiri ingin capai, bukan karena ada modal sesuatu. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya kita bisa bilang, kemarin saya perhatikan, ini berarti kalimat pembuka ya, nilai kebajikan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya seperti ini, kemarin saya perhatikan rasa empatiku besar sekali. Nah, berarti ada nilai kebajikan empati di sini. Kemudian situasinya apa? Contohnya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kalimat-kalimat apresiatif seperti ini bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini berarti nilai kebajikan yang mau kita tonjolkan adalah kepedulian. Misal contoh yang lain, terima kasih untuk, kita sebutkan nilai kebajikan yang akan kita apresiasi, rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, jadi dari apresiatif inquiry, pendekatan apresiasi ini bisa sangat membantu anak-anak untuk juga mengetahui nilai-nilai kebajikan apa yang sudah ada dalam diri si anak didik kita, sehingga kita itu sebagai pendidik tidak hanya judging, tidak hanya menghakimi, tetapi juga melihat, lebih-lebih kita melihat sisi baik, sisi positif dari si anak itu sudah punya apa. Anak didik kita sudah banyak sekali yang berprestasi dan kita juga bisa mengapresiasinya seperti hal yang besar. Terima kasih untuk keberanianmu tampil dalam perlombaan, misalnya seperti itu, meskipun nggak menang. Nah, ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Itu tadi untuk yang apresiasi dan sekarang yang hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena menghukum ya harus ada efek jerah. Tetapi kalau konsekuensi
baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi cukup membuat anak merasa tidak nyaman. Tidak nyaman itu tidak sangat berarti ya, dalam jangka waktu yang pendek, karena kita mau memberikan pengertian kepada anak kenapa ini salah dan harus diperbaiki. Anak membenci kedisiplinan akhirnya karena dia takut dihukum, melakukan peraturan karena takut hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dia harus tahu bahwa dia itu memang salah, gitu. Salah dalam melakukan itu, melakukan pelanggaran. Maka di kemudian hari dia akan lebih menghargai dirinya untuk menjadi lebih disiplin. Lalu hukuman itu ada paksaan. Dia terpaksa untuk melakukan itu karena takut dihukum. Tapi konsekuensi ada stimulus dan tanggapan, ada stimulus dan ada respon. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman berarti anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, dan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Akhirnya kalau dia takut hukuman, dia kan sembunyi-sembunyi ya, karena dia menyembunyikan kesalahannya. Dia nggak bisa jujur dengan diri. Lalu akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diabsenkan, tapi hanya untuk sementara selama dia bisa memahami kesalahannya. Nah, sekarang ada beberapa pernyataan. Coba Bapak Ibu tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Karena tadi ya ada yang dilakukan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Siapa yang pernah melakukan? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ini? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa yang menggunakan sepatu seharian? Ya, jadi tidak ada waktu melepas. Tidak mengenakan ya. Tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam ya. Lari mengelilingi lapangan basket dalam 15 menit untuk pelajaran BCO. Konsekuensi. Oke. Maka ini perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Mari kita melihat diri kita selama ini, apa yang kita lakukan dengan siswa kita, apakah sudah sampai pada konsekuensi atau masih menunggu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, para peserta didik itu ketika melakukan kesalahan atau memang berbuat sesuatu yang berbeda dari temannya di kelas, itu ada kebutuhan dasarnya yang kurang terpenuhi. Maka ada 5 jenis kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Hal ini terkait dengan makan, minum, seperti itu. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Ini misalnya kasih sayang dari keluarga, perhatian dari teman, atau mungkin juga dari gurunya. Kebutuhan akan kebebasan. Nah, dia butuh
Lalu kebutuhan akan kesenangan, dia senangnya apa? Melakukan senangnya apa? Tanpa ada paksaan. Lalu kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan berkaitan dengan potensinya. Nah, dia sudah sampai penguasaan atau bukan. Nah, misalnya terjadi di kelas itu anak mengganggu temannya yang sedang belajar. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang perlu terpenuhi dari dia? Temannya mengerjakan tugas, lalu dia toel-toel, ya. Kasih sayang, ya, perhatian, dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang. Maka Bapak Ibu, ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, mungkin saja dia itu tidak benar-benar ingin melakukan kesalahan atau sengaja melakukan kesalahan, tetapi dia mencoba mencari pemenuhan atas kebutuhan dasarnya yang kurang terpenuhi. Dan kebanyakan yang terjadi adalah kurang kasih sayang, kurang perhatian. Maka kita akan memenuhi. Kemudian kita sebagai guru juga tidak memiliki banyak peran, yaitu tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga memiliki posisi kontrol. Ini yang disebut dengan restitusi tadi. Posisi kontrol itu antara lain adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, posisi kontrol yang baik dan ideal memang berada pada posisi kontrol manajer. Kita lihat sebagai penghukum berarti ketika melakukan kesalahan, si guru itu langsung memberikan punishment, langsung memberikan hukuman atas apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Apakah itu berhubungan dengan kesalahannya atau tidak, itu tidak menjadi bahan pertimbangan selanjutnya. Yang pasti dia hanya mau menghukum. Kalau tidak menaati peraturan, maka ada hukuman. Nah, kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah, maka si guru itu akan melontarkan kalimat-kalimat yang membuat si peserta didik itu tidak nyaman, kemudian memiliki rasa bersalah. Oh iya, salah ya telah melakukan ini. Nah, sebagai teman, si guru ini ketika ada persoalan, dia akan memberikan kalimat-kalimat seperti menempatkan diri seperti teman, sehingga kurang ada ketegasan dari guru sendiri. Lalu sebagai pemantau, dia akan memberikan kalimat-kalimat yang dengan pernyataan bahwa selama ini si guru ini seperti mengawasi, memantau, dan memonitor gerak-geriknya. Nah, yang baik dan ideal adalah sebagai manajer, karena selain kita bisa menuntun anak ini meskipun dia melakukan kesalahan, tapi kita juga bisa mengembalikan dirinya pada keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai tadi, sampai kepada motivasi intrinsiknya. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol yang saya maksudkan tadi. Ini yang menghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Motivasinya identitas gagal. Ini kalau dia menghindari hukuman. Dan ini identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Dan ini identitas berhasil sukses, kontrol dari diri. Artinya motivasi dari intrinsik, ini motivasi ekstrinsik, dan ini juga motivasi ekstrinsik. Motivasinya adalah menghindari hukuman. Kalau untuk penghukum dan membuat rasa bersalah, kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain ketika kita memposisikan diri sebagai teman dan pemantau, dan
melanggar peraturan. Nah, ketika menjadi teman membuatkan alasan untuk muridnya. Kamu terlambat karena kamu harus ini ya, bantuin ibu ya. Itu datangnya dari guru bukan dari si murid. Lalu pemantau menghitung dan mengukur. Misalnya, kamu kan rumahmu berjarak berapa? 5 kilometer dari sekolah. Harusnya sementara manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kenapa kamu datang terlambat? Apa yang terjadi hari ini? Kamu tahu kamu berbuat salah? Itu manajer menuntut dia supaya dia mengulas sendiri apa yang terjadi dan kesalahan-kesalahan. Lalu guru pada posisi kontrol hukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya. Rasakan akibatnya. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Kemudian ibu stres, capek ngurusin itu. Itu membuat rasa bersalah ya. Nggak tahu diuntung gimana ya. Kemudian kalau menjadi teman, ayolah nak, jangan melanggar peraturan demi ibu. Nah, seperti itu. Menempatkan diri seperti itu. Masa kamu nggak mau ingat ibu pernah bantu loh, terus diingat di-review apa yang nggak pernah dilakukan. Lalu sebagai pemantau bertanya, apa peraturan yang kamu ngerti nggak setelah dia apa? Nah, sebagai manajer yang harusnya kita lakukan, apa yang ditanya ini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita mengarahkan si anak didik kita untuk berpikir sendiri dan mencari solusinya sendiri. Apa yang kita yakini selama ini, nilai kebajikan apa yang perlu muncul ketika kamu melanggar peraturan. Hasilnya, kalau pemberontak, dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau mungkin berbohong. Maka tadi ada bilang menyembunyikan kesalahan. Nah, akhirnya dia akan menjadi pembohong. Pembuat rasa bersalah, dia menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong sama saja. Kalau teman, dia akan ketergantungan. Oh, itu baik, terusin sama aku. Pasti nggak apa-apa kalau saya melanggar. Habis ini pasti nggak ada hubungan, pasti jadi ada ketergantungan. Kemudian pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau ada Pak Ari, dia rajin. Tapi kalau Pak Ari nggak ada, malas-malasan. Itu pemantau. Maka kita jadi manajer yang bisa menguatkan pribadinya. Maka dia akan sampai meyakini, oh iya saya datang terlambat, saya harus datang lebih awal karena saya mau lebih disiplin. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, kalau hukum, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Ya, kalau kita menempatkan diri, memposisikan diri sebagai guru, si anak akan melihat kita udah nggak sebagai guru lagi. Lalu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau yang menjadi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting karena dia tergantung. Pemantau, guru murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum. Peraturan dan hukum. Nah, kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah, ini yang akan kita bayangkan terus. Individu yang positif yang mau mencapai nilai-nilai kita. Lalu murid akan berkata, kalau kita menempatkan diri sebagai guru, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi ketika kita marah-marah, mereka udah nggak respect lagi akhirnya. Guru udah nggak ada anggapan. Biasa juga gitu marah-marah. Dan biasa. Lalu kalau membuat rasa bersalah ya,
Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus beroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, akhirnya hanya sekedar melakukan tindakan hubungan. Lalu kalau menjadi manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki kesalahan? Karena dia sudah sampai pada penyadaran bahwa apa yang saya lakukan ini keliru, salah, maka dia akan berpikir untuk mencari solusinya, karena dia punya motivasi intrinsik yang akan dia capai. Dampak pada murid, kalau berpikir sebagai penghukum, dia akan terus mengulangi kesalahannya, karena nggak ada nilai-nilai penting bagi dia, bagi dirinya. Jadi ya nggak apa-apa, salah palingan nanti suruh push-up, gitu kan? Palingan nanti suruh keliling lapangan, ya udah aku keliling lapangan aja, gitu. Lalu kalau membuat rasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, kan? Menjadi insecure. Lalu kalau jadi teman, dia nggak mandiri, ketergantungan dia. Ah, sama ibu ini pasti nggak ada usaha. Nah, kalau sebagai pemantau, mana diberatkan ada sanksi atau hadiah? Berarti kalau nggak dilakukan, hukumannya apa ya? Atau kalau hari ini aku dapat, kalau hari ini saya datang 10 menit lebih awal, aku dapat bintang 2. Oke. Nah, sementara di manajer, dampak di murid adalah anak bisa mengevaluasi diri, kemudian mengetahui bagaimana cara memperbaiki. Maka sekarang kita lihat masing-masing. Saya sudah sampai manajer atau kadang kan ini ya, apa tuh namanya? Pengen cepat lama jadi sebentar tidak baik ya. Dan baik, kita akan mengupayakan untuk bisa sampai menjadi posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, sekarang ini saya kecewa sekali denganmu. Nah, kira-kira posisi kontrolnya apa, Bapak Ibu? Teman, pemantau, penghukum, manajer, atau membuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Oke. Tapi anak satu-satu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa tadi? Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak, anak. Udah kan? Sebagai apa tadi? Teman. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini ya? Seperti kadang-kadang kita, siapa yang mau dapat nilai? Pasti di posisi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti apa? Seperti itu ya. Baik, setelah kita mengetahui posisi kontrol sama ini kita menjadi apa dan bagaimana, juga siapa, maka tujuannya kita akan menjadi posisi kontrol di manajer. Nah, dalam kaitannya menjadi manajer, posisi kontrol menjadi manajer ada langkah-langkah restitusi yang bisa kita terapkan, yaitu dalam segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Restitusi
jadi orang kayak apa yang mereka inginkan? Ada nilai-nilai kebajikan apa yang ingin saya tanamkan dalam diri saya? Oke. Nah ini dia dari segi 3 restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, awal ketika kita berdialog dengan si anak yang melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan seperti itu. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan, jadi dia akan kita buat nyaman dulu untuk berdialog dengan kita. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti kita harus punya pemikiran, pandangan bahwa memang setiap memang normal orang melakukan kesalahan. Tapi apa lagi yang mau kita buat? Lalu memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Maka kita akan tanya, kamu alasannya apa? Kenapa kamu misalnya terlambat datang ke sekolah? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kenapa kamu nggak mau ketika belajar latihan sama? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dari situ nanti anak-anak akan menjelaskan kenapa alasan dia melakukan kesalahan. Dia anak-anak juga perlu diberi kesempatan untuk menjelaskan kondisi apa yang sedang dialaminya. Karena kembali lagi ke kebutuhan dasar tadi, sebetulnya anak melakukan kesalahan itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Misal ada anak kita yang sering datang terlambat, atau misalnya alfanya banyak, ketidakhadirannya banyak, tapi ternyata apa yang dialami di rumah, dia sering melihat orang tuanya bertengkar. Dia kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bisa lebih baik. Maka itulah tugasnya. Lalu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Maka akan ada nilai-nilai itu juga yang akan dipenuhi. Baik. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Prinsipnya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Maka yang akan kita lihat itu bukan kesalahannya, gitu ya, tetapi bagaimana dia kembali dari orang yang merasa bersalah tadi kembali menjadi positif. Nah, guru dapat berkata seperti ini, kita bisa terapkan nanti ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu belum hal itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Maka kita fokus pada solusi persoalan yang terjadi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Jadi ada tuntunan-tuntunan yang akan kita
Misalnya seperti yang tadi, setiap pagi saya harus melihat kalau mama saya besok. Saya nggak punya kesempatan untuk bertanya soal ini. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus menunggu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ketika menemui anak yang tidak mengerjakan tugas, kita bisa tanya dulu, kenapa tidak mengerjakan tugas? Tidak bisanya di mana? Saya tidak bisa. Atau saya nggak mau mengerjakan itu. Berarti kita harus melihat kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh si anak. Mungkin si anak merasa tidak bebas. Mungkin si anak merasa kesenangannya, kebisaannya itu tidak tercapai. Seperti itu ya. Sehingga pertama-tama kita harus sadar dulu kebutuhan dasar apa yang kita si anak itu belum terpenuhi. Lalu yang terakhir kita bisa menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan keyakinan. Nah, dari sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Artinya, kita kembalikan pada sisi positif apa yang dimiliki oleh si anak. Nah, yang paling penting adalah itu, bukan memojokkan dia atas kesalahan yang dia lakukan. Kita kembalikan pada nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dia capai dan dimiliki oleh dirinya. Misalnya, guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, menurutmu kelas itu yang ideal kayak gimana? Kamu ini jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Akhirnya nanti si anak akan melihat dirinya, kemudian melihat potensi yang dia miliki. Kira-kira hal positif apa yang ingin terus dia munculkan? Misalnya saja dalam kejadian yang tadi, anak sering terlambat, tapi ternyata ketika kita validasi kebutuhannya, dia kurang rasa kasih sayang karena dia melihat orang tuanya bertengkar setiap hari. Nah, maka kita akan kembali ke sini. Nah, apa yang kamu rasakan? Kamu butuh apa? Atau kemudian ketika kamu sering terlambat, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nanti dia akan bercerita, saya sebetulnya mau jadi orang yang disiplin. Kemudian saya mau menjadi diri saya sendiri. Saya mau menjadi orang yang dicintai. Jangan-jangan anak-anak yang sering terlambat itu karena dia kurang kasih sayang, karena hanya butuh perhatian. Ya, bisa jadi kan? Karena setiap pagi ada guru yang selalu menyapanya, praktis ya kan? Praktis menyapanya. Kenapa kamu terlambat? Dari menyapa. Karena kalau dia tidak terlambat, misalnya tidak ada yang menyapanya, kita nggak tahu ya. Maka kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Tidak serta-merta memberikan hukuman ataupun menjudge, menghakimi si anak. Oh iya, baiklah. Yang berikutnya, infosnya di mana ya? Oke, ini adalah praktik segitiga restitusi yang pernah saya buat di
Murid yang tidak mengerjakan tugas. Oh, tidak kedengaran ya? Oke. Jadi di sini anak tidak mengerjakan tugas, lalu ketika saya tidak masuk kelas, ada tugas yang diberikan, lalu ternyata si anak tidak mengumpulkan tugas tersebut. Biasanya apa yang dilakukan Bapak Ibu? Langsung marah-marah gitu ya. Tapi ini adalah sedikit restitusi. Kita mulai dari yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu menyatakan bahwa ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu memvalidasi kebutuhan apa yang sudah kita yang memvalidasi kebutuhan, kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, si anak menyatakan karena saya mengantuk, malamnya saya menonton film, jadi di sekolah saya mengantuk maka tidak mengerjakan. Lalu di bagian yang terakhir menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang sudah kita yakini di kelas, kemudian apa yang akan terus kamu upayakan. Misalnya kata-kata apa? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selamat siang, Mem. Selamat siang Maria, ayo silakan duduk. Ada apa ya, Mem, yang memanggil saya? Menurut pendapatmu, mengapa saya memanggil kamu? Kurang tahu, Mem. Tapi apakah ada kaitannya dengan tugas yang Mem berikan kemarin? Iya betul. Maria, apakah kemarin kamu masuk sekolah? Iya, masuk, Mem. Tapi memang saya belum mengumpulkan tugas yang Mem berikan. Maaf, Mem. Maria, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Tapi setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Lantas bagaimana dengan kamu? Apa alasanmu berbuat demikian? Alasan saya lelah dan mengantuk, Mem. Karena pada malam harinya saya menonton film sampai jam 12 malam. Jadi waktu jam pembelajaran saya mengantuk. Oke, baiklah Maria. Tapi apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Mem. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum, Mem. Nah, keyakinan kelas yang mana yang kira-kira belum sesuai? Soal bertanggung jawab, Mem. Nah, ternyata kamu tahu ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk itu? Iya, Mem, saya punya. Yang pertama, saya meminta maaf karena belum mengumpulkan tugas yang memberikan. Yang kedua, saya berjanji untuk tidak tidur terlalu larut malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas yang memberikan dan mengumpulkannya besok. Baik, saya apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan sekarang kamu boleh kembali istirahat. Makasih, Mem. Permisi. Ketika saya melakukan kesalahan dan guru memberikan penanganan seperti tadi, saya merasa lebih dihargai, tidak dihakimi, dan sekaligus saya bisa mengintrospeksi diri saya terkait kesalahan apa yang telah saya lakukan. Saya juga bisa menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Karin, Rabu kemarin kamu tidak hadir pada ekskul English Club ya? Iya, Mem. Maaf, soalnya kemarin saya langsung buru-buru pulang karena diajak teman saya ke Bandar Lampung. Wah, senang sekali ya. Miki juga pasti akan senang kalau diajak jalan-jalan. Tapi, mengapa kamu tidak izin dulu? Saya lupa, Mem, karena saya sudah langsung bilang iya ketika diajak. Jadi saya lupa izin. Oke, Karin. Kamu sudah tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebanyak 2 kali. Nah, kira-kira apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Tidak, Mem, soalnya saya tidak mengikuti
eskul tanpa izin. Oke, sekarang apakah kamu masih ingat apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, kira-kira yang mana nih yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah. Oke. Apa yang kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa menerapkan kembali keyakinan kelas yang seperti yang kita buat? Izin dulu memiliki selaku pembina eskul. Betul. Ada yang lain kah? Mengikuti eskul dulu baru menerima ajakan teman. Oke, berarti kamu sudah paham ya apa yang harus kamu lakukan dan bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Memang saya akan lebih tertib lagi. Baik, terima kasih. Dengan cara seperti tadi, saya merasa tidak ditekan dan lebih terbuka untuk mengakui kesalahan saya. Selanjutnya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu terus untuk kita ketahui dan menjadi dasar bahwa siapa itu membuat kesalahan. Nah, ini yang disampaikan oleh Ki Hajat Dewantara bahwa pendidik dianalogikan dengan kehidupan para petani yang menanam padi. Maka hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan tanah jamurnya, untuk membantu hidup tanaman padi di daerahnya sendiri. Seperti ini, maka kita sebagai pendidik mesti mengetahui dulu seperti apa kondisi tanah yang kita hadapi melalui kebutuhan dasar sang pendidik itu. Maka kita sampai pada pernyataan bahwa setiap tindakan manusia itu memiliki tujuannya. Nah, apakah semua kebutuhan dasar itu terpenuhi atau tidak? Nah, akhirnya akan membuat seseorang itu bisa melakukan kesalahan. Nah, ini menjadi tugas kita bersama untuk mengembalikan peserta didik kita ini kepada kebutuhan dasar apa yang kurang terpenuhi dari diri. Nah, ini dia perilaku seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sehingga si anak didik itu banyak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival.
Yang keempat, kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan atas penguasaan atau power. Baik, itu yang dapat kita bahas hari ini Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Saya rasa cukup jelas ya. Maka mari kita merefleksi diri kita masing-masing. Seperti apa yang selama ini kita terapkan kepada peserta didik kita? Apakah saya menjadi penghukum, teman, memantau, membuat rasa bersalah, atau sudah menjadi manajer? Karena pada dasarnya setiap anak didik kita ini memiliki potensi yang luar biasa yang dapat terus kita kembangkan. Maka jika mengalami penghakiman dan hukuman, juga mungkin ada penghargaan yang sebagai motivasinya, rasa-rasanya nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri peserta didik itu akan kurang untuk terpenuhi lagi, untuk menjadi guru. Maka dalam kedepannya mari kita menerapkan segitiga restitusi dan menciptakan lingkungan sekolah, lingkungan belajar yang baik dengan budaya-budaya positif ini. Sanggup Bapak Ibu? Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Dan kita akan tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Mohon maaf kepada yang beragama non-Katolik dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang kami berdiskusi membahas tentang budaya positif ini. Semoga apa yang telah kami dapatkan pada hari ini dapat menjadi sumber bermanfaat dalam menghadapi dan mendampingi peserta didik kami. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih ya. Halo, nama saya Ibu Elis, saya dari SMA Sudarso. Kemarin saya sudah mengikuti kegiatan diseminasi oleh Ibu Niki Wijayanti. Saya banyak mendapatkan pengalaman baru dari apa yang disampaikan oleh Ibu Niki, terlebih tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ternyata banyak sekali yang sudah kita lakukan sebenarnya sebagai guru dalam upaya meningkatkan budaya positif di sekolah. Kemudian lebih dari itu saya juga mendapatkan hal baru tentang segitiga restitusi, tentang penanganan anak-anak pada era sekarang ini oleh solusi dari Ibu Niki. Kemudian dari itu kami juga mendapatkan bimbingan serta pernyataan-pernyataan baru terkait dengan hukuman yang juga ternyata itu tidak baik mengembangkan mental dan potensi dari anak didik kita sendiri. Untuk itu ternyata ada yang dinamakan dengan keyakinan untuk membangun kebajikan dari budaya positif dalam intrinsik atau dari dalam diri setiap pribadi manusia. Begitu dari saya, terima kasih.